Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, jazakallahu khair. Alhamdulillah, saya senang sekali, gembira bertemu antum semua, bertemu Ustadz Faisal dan pengurus lainnya, ya, bertemu dengan jamaah musalla atau Masjid Ar-Rahmah, ya, kemudian juga bertemu dengan anak-anak, Masya Allah, generasi penerus dari usia TK, ya, SD, yang SMP ada juga tidak? Ada. Di lapangan, ya, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Pada kesempatan tausiah sore hari ini saya diminta oleh panitia membahas buku saya yang berjudul Adab Bergaul. Ini buku dicetaknya tahun 2004. Sudah 21 tahun yang lalu. Alhamdulillah, tadi saya cari-cari lagi bukunya, ya, karena mungkin banyak dari buku yang saya tulis juga saya sendiri tidak punya bukunya, gitu, ya, sudah tidak ada. Alhamdulillah masih ada. Buku ini ditulis selama 7 tahun lamanya sampai jadi buku, ya. Proses penulisan buku itu berbeda-beda. Ada yang sebulan bisa jadi buku, ada yang 6 bulan jadi buku, ada yang setahun jadi buku. Ini cukup lama, tapi bukan karena bagaimana, tapi karena kesibukan, tidak sempat fokus, gitu, ya. Akhirnya ditunda-tunda sampai akhirnya alhamdulillah jadi sebuah buku. Adab Bergaul, kemudian judulnya Agar Dicintai Allah Kemudian Dicintai Manusia. Judul kecilnya. Jadi kita semua ingin punya cita-cita agar dapat ridho Allah, agar dicintai Allah. Itu yang pertama dan yang utama. Kemudian setelah itu juga perlu juga dicintai oleh manusia, bukan untuk mencari ridhonya manusia, tapi di antara tanda sifat orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat penduduk langit, itu juga di buminya, dikatakan di bumi tempat kita tinggal, yudha'lahul qabul, diterima oleh penduduk bumi, gitu, ya. Diterima itu penduduk bumi itu menyayanginya, mencintainya. Tentu tidak semua orang, tidak mungkin kita mendapatkan ridho dari semua manusia. Tapi biasanya yang mencintai orang baik adalah orang-orang baik pula, gitu, ya. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Az-Zukhruf, al-akhillau yauma idzim ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, teman dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu di dunianya insya Allah bersahabat, kemudian di akhiratnya juga insya Allah langgeng persahabatannya. Tetapi orang-orang yang tidak saleh,
bukan orang yang bertakwa, para pendosa. Di dunia bisa mereka itu bersahabat, tapi persahabatannya itu dasarnya bukan keimanan, bukan tauhid dasarnya, tapi ada kepentingan. Bahkan di dunia saja kalau kepentingannya sudah berbeda, sudah tidak jadi sahabat lagi, mudah sekali berpisahnya, bermusuhannya gitu ya. Tapi seandainya sama-sama ada kepentingan bersahabat, tapi nanti di akhiratnya akan jadi musuh satu sama lain. Ketika akan diadab, saling melemparkan kesalahan dan minta temannya ini diadab lebih dari dia misalnya, dan seterusnya. Makanya adik-adik terutama di sini ya, banyak yang hadir dari adik-adik, anak-anak, supaya selektif dalam memilih teman. Pilih teman itu teman yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Hindari teman-teman yang tidak baik gitu ya, yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada merokok, mengajak kepada minum-minuman keras, ngajak berjudi. Sekarang lagi semarak yang namanya pinjol ya, pinjaman online dan seterusnya. Nah, kita harus selektif milih teman, jangan sembarangan, karena teman itu nanti pengaruhnya besar dalam membentuk kepribadian kita. Saya pernah berjumpa dengan anak yang ini ya, anak itu terkena narkoba ya, kemudian juga minum minuman keras. Tadinya anak-anak baik-baik ketika kecil-kecilnya ya, tapi ketika saya tanya ternyata pengaruhnya dari pengaruh dengan teman. Merasa tidak enak ketika berteman, diajak merokok, kalau saya nggak mau ikut nanti saya dibully, saya diejek, dianggap bukan laki-laki misalnya. Akhirnya sampai diajak minum-minuman keras dan seterusnya, ikut-ikutan. Akhirnya setelah terbiasa dengan hal-hal yang haram tadi, akhirnya sulit untuk melepaskannya, sudah kecanduan, na'udzubillah. Dan meninggal masih muda, masih remaja meninggalnya. Tapi insya Allah sudah bertaubat, insya Allah. Ya. Saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, pembahasan tentang bergaul ini ya, yang lebih disingkat saja, ada bergaul ini, ada adab bergaul atau pergaulan ini bisa dikatakan atau bagian dari akhlak. Tadi sudah disebutkan juga bagian dari akhlak. Akhlak ini hal yang penting dalam Islam. Akhlak ini buah dari keimanan, buah dari tauhid. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, atau kalau tidak, diam. Jadi berkata pun seorang muslim yang bertauhid harus kata-katanya baik-baik, santun-santun. Ya, jangan ucapannya ucapan yang kasar, ucapan yang kotor. Kebun binatang kadang keluar dari lisan kita. Ya, bahasa-bahasa binatang dan lain sebagainya kalau lagi marah, emosi. Nah, ini jangan. Jangan kepengaruh kalau sama teman-teman di sekolah ada yang mengucapkan seperti itu, diingatkan. Jangan kitanya malah coba-coba mengucapkan kepada teman dengan bahasa-bahasa yang kasar. Ya. Seperti apa? Bilang kebun binatang seperti apa nih? Contohnya mengucapkan apa tuh? Ya? Ya? Hah? Iya, bilangnya anjing misalnya gitu kan. Walaupun nyebutkannya binatang, makhluk Allah, tapi bahasa begitu kasar disampaikannya untuk manusia misalnya. Monyet misalnya dan lain sebagainya ya. Pakai bahasa Jawa kadang asu, kirik dan lain sebagainya, itu bahasa yang kotor. Tidak baik gitu. Ya. Ya, sekedar contoh ya, jangan nanti ditiru yang seperti ini ya. Ini. Ya.
Jadi bagian dari akhlak yang mulia, dari ucapannya, dari sikapnya, itu penting. Ya, dengan belajar akhlak. Supaya apa? Seimbang antara ilmu agama kita, kemudian juga pengamalan kita dalam ibadah, hasilnya tadi dengan akhlak. Mohon maaf ya, ada fenomena orang yang semangat belajar Islam, mengaji, ibadahnya wakal, ibadahnya kuat gitu ya misalnya. Tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang berakhlak baik. Tapi sering pakai dalil-dalil agama untuk mengkritik istrinya, untuk menyalahkan anaknya. Kalau salah itu seolah-olah dicari sebagai seorang pemburu. Kalau pemburu di hutan kan, lagi dicari itu binatang itu dikejar. Nah ini sama, kepada anak dicari seolah-olah tidak boleh salah. Kalau salah dimarah. Tapinya dianya sendiri banyak salah sikapnya. Nah, ini. Kalau ditegur sama anak dianggap kurang ajar gitu kan misalnya. Anaknya juga memang tidak boleh menegur dengan tidak sopan ya. Tapi kadang anak tidak mengerti. Misalnya, bapak mengelarang saya seperti ini, tapi kau bapaknya juga begini misalnya. Tidak mempraktekkan. Akhirnya bisa timbul anak itu akhirnya benci kepada dalil-dalil. Kalau ada orang yang menyampaikan ayat Quran, hadis, wah seperti bapak saya, cuman bisa omdo istilahnya. Apa tuh singkatannya omdo tuh? Omong doang gitu maksudnya. Nah, ini padahal ayatnya, hadisnya kita harus agungkan, hormati. Tapi karena tadi dianya benci kepada figur ayah yang seringnya hanya omong doang gitu kan istilahnya, tapi kasar, suka marah kepada dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang harus jadi contoh teladan bagi kita, jangan sampai menjadikan anak kita akhirnya naudzubillah memusuhi orang tuanya dan juga benci akhirnya kepada agama. Karena kitanya tidak sesuai apa yang kita sampaikan kepada anak gitu, dengan perbuatan dari kitanya. Ini penting diantaranya. Kemudian hal yang ingin saya sampaikan lagi, tentu yang utama adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah, gitu ya. Kadang orang kalau bicaranya tentang akhlak sebatas akhlak kepada sesama manusia. Sehingga kalau dia itu baik kepada anak yatim, baik kepada orang miskin, suka membantu misalnya, wah orang ini orang baik. Tapi dia tidak sholat misalnya, tidak puasa di bulan Ramadan. Maka dalam Islam orang yang dikatakan berakhlak baik itu harus berakhlak baik kepada Allah dengan menjadi beriman, ya, mengimani rukun iman yang ada, kemudian juga melaksanakan Islam, sholatnya, puasanya, yang wajib-wajib tidak ditinggal, kemudian juga ridho dengan takdir Allah juga. Itu tanda orang yang berakhlak baik kepada Allah ya, membenarkan berita-berita dari Allah, ayat Quran, hadis yang sahih, dia tidak suka mengingkari, tidak suka menolak, mengimani, kemudian taat, patuh, melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga tadi ridho dengan takdir Allah. Kalau tanda akhlak yang baik kepada sesama manusia, itu para ulama juga menyebutkan ada 3 tanda utama kalau orang dikatakan berakhlak baik kepada manusia. Yang pertama, badlun nada. Badlun nada itu mengerahkan segala kemampuan kita untuk berderma. Berderma dengan apa saja? Apakah dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, memberi manfaat kepada sesama. Suka memberikan manfaat kepada sesama. Itu tanda akhlak yang baik. Seperti
seorang kakak kelas mengajari adik kelasnya, misalnya yang tidak tahu diajari, adik kelasnya baca Quran, ada yang salah diperbaiki, diluruskan. Nah, ini juga memberikan manfaat, berarti akhlak yang baik. Ada seorang santri cerita kepada saya di satu pondok pesantren, lagi belajar, besok mau ujian, mau tes, tapi nggak paham-paham apa yang dibacanya itu berat, nggak ngerti. Akhirnya ditutup dulu kitabnya, dia mendatangi adik kelasnya yang sedang belajar. Didekati, barangkali adik-adik ada yang mau nanyakan pelajaran, silahkan. Oh iya nih kak, kalau ini maksudnya bagaimana? Karena pelajaran adik kelasnya dia bisa, dia ngajarin dulu sekitar setengah jam. Setelah itu kembali lagi, buka buku lagi, subhanallah apa yang dibaca paham, jadi mudah mengerti. Gitu. Allah mudahkan, berikan pemahaman, karena sesungguhnya juga pemahaman Allah yang memberikan. Maka di antara doa menuntut ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah karunia kepadaku berupa pemahaman. Pemahaman juga kita minta kepada Allah. Tadi diantaranya suka mengajarkan kepada orang lain, Allah berikan pemahaman, mudah untuk bisa belajar. Di antaranya seperti itu. Nah, ini penting untuk diingat oleh kita semua, ya. Kemudian juga di antara adab bergaul ada perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh manusia dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Artinya kan kita ini dalam berislam berusaha tadi masih saat ini dulu ya, ciri akhlak yang baik kepada manusia tadi badlun nada, ya. Mengerahkan segala kemampuan kita, potensi yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan manfaat kepada sesama. Yang kedua, kaful adza, menahan diri jangan mengganggu atau tidak menyakiti orang lain. Ini tanda akhlak yang baik. Anak-anak kalau di sekolah tidak boleh usil, iseng, menyakiti temannya, mengambil bolpen teman misalnya, ngejek-ngejek, krempeng, atau gendut, atau apa lagi gitu. Bahkan naudzubillah, iya, tidak boleh ngomong kasar sama teman, tidak boleh ngumpetin sendalnya, sepatunya, ngumpetin misalnya. Walaupun maksudnya bercanda, jangan usil, jangan suka mengganggu yang lain, seperti itu. Apalagi terhadap guru, misalnya ya, ngempesin ban motornya guru misalnya karena habis dihukum. Nah, ini hal-hal yang seperti itu hal yang tercela, termasuk akhlak yang buruk. Tidak menyakiti. Nah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari untuk orang dewasa, penting bagi orang dewasa juga mengoreksi diri kita. Sebagian orang yang punya kebiasaan merokok misalnya, ya, mohon maaf, asap rokok itu kalau diisap oleh orang lain berarti menyakiti orang lain karena memberikan dampak negatif, bisa mengakibatkan orang itu terganggu paru-parunya dan lain sebagainya. Maka tidak boleh merokok di depan umum, di angkot misalnya, ya, di tempat umum, apalagi di masjid lagi gitu, ya, misalnya, ya, rapat di masjid bawa asbak misalnya untuk rokok dan seterusnya. Ini harus terus kita koreksi. Bukan berarti kalau merokok sendirian itu berarti boleh, tidak. Tapi minimalnya kalau belum bisa meninggalkan rokok sama sekali, jangan menambah lagi dengan dosa menyakiti orang lain.
Di rumah anak-anaknya masih kecil-kecil terisap rokok. Tapi kalau ada orang tua kita, ayah kita merokok, anak juga adabnya harus baik dalam menegur orang tua. Jangan yang kasar-kasar. Ini contoh anak-anak ya. Ustadz ceritakan kisah nyata. Waktu Ustadz ceramah di Bandung, ada mahasiswa datang. Ustadz, saya ini dilarang ikut pengajian sama ayah. Boleh enggak ya kalau saya ngumpet-ngumpet tanpa sepengetahuan ayah, saya tetap ikut pengajian di masjid. Tapi sama ayah dilarang. Saya tanya, apa sebabnya dilarang? Iya, ayah saya tuh nyuruh saya beli rokok. Saya jawab, haram rokok tuh ayah. Saya tidak mau beli rokok di warung. Kalau saya beli rokok berarti saya tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ini haram. Ayahnya marah karena cara menjawabnya seperti itu. Jadi ayahnya marah. Kamu anak kemarin sore baru ngaji aja di masjid, pengajian jadi kurang ngajar sama ayah gitu. Udah dari sekarang jangan suka ikut pengajian gitu. Karena dianggap gurunya yang ngajarkan untuk kurang ngajar dalam cara komunikasi kepada ayahnya. Walaupun yang disampaikan itu sebenarnya benar. Dia lagi melarang ayahnya dan dia tidak mau, itu sebenarnya benar. Tapi cara penyampaiannya yang kurang baik, kurang tepat. Ada satu kejadian di kota lain, seorang ayah perokok nyuruh ayah anaknya, berikan rokok untuk ayah. Wahai ayah, merupakan kehormatan bagi saya untuk melaksanakan perintah ayah. Bahkan Rasul SAW bersabda, anta wa malu kali abik, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Tapi tolong si ayah, satu ini saja perintah ayah ini berat saya laksanakan karena saya sayang dan cinta sama ayah. Karena nanti kalau saya belikan rokok, nanti ayah jadi batuk-batuk, jadi sakit paru-paru. Saya merasa berdosa sebagai penyebab ayah sakit. Saya nggak mau ayah sakit karena rokok gitu. Tolong ayah suruh saya yang lain. 24 jam saya siap melaksanakan perintah ayah. Meskipun harus ke ujung dunia. Wah, bahasanya seperti itu. Beda enggak cara menjawabnya dengan yang pertama, beda tidak? Beda kan, cara menjawabnya beda. Yang kedua, dipoles, dikemas dengan bahasa yang santun. Sehingga ayahnya yang ada, anak saya ini anak taat, anak soleh, bakti sama orang tua. Karena sayang sama saya, dia keberatan beli rokok. Akhirnya nggak pernah diperintahkan beli rokok lagi selama-lamanya. Tapi ayahnya senyum, ada-ada saja kamu. Di hatinya bangga, oh anak saya, anak soleh, taat sama saya. Gitu. Karena cara penyampaiannya itu baik. Jadi anak-anak perlu belajar cara dalam hal bergaul ini dalam menyampaikan. Ustadz contohkan lagi. Ada seorang raja mimpi giginya copot semuanya. Akhirnya dia sayembara kepada rakyatnya, siapa yang bisa menafsirkan mimpi saya, menjelaskan arti mimpi saya, akan saya beri hadiah. Akan diberi macam-macam hadiah ya. Wah, akhirnya ada seorang yang diberi kelebihan oleh Allah, bisa menjelaskan makna dari mimpi. Tapi orang yang menakwilkan mimpi itu bukan dukun, bukan ya. Karena dia tidak belajar dengan makhluk halus, jin atau apa, bukan begitu, bukan. Tapi itu suatu ilham yang Allah berikan, kelebihan kepada hambanya, punya kemampuan menafsirkan mimpi. Seperti Nabi siapa dalam Al-Quran yang bisa menafsirkan mimpi? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian ada orang datang ke kerajaan, ingin menemui raja, ingin menakwilkan. Rajanya tanya, beritahu, saya mimpi giginya copot semua. Apa nih artinya? Oh,
itu tandanya umur tuan sudah dekat. Tuan akan segera meninggal dunia. Wah, si rajanya nggak suka dengan jawaban seperti itu. Aduh, ini salah ini kamu. Nggak jadi dapat hadiah, masuk penjara kamu. Enak aja saya dibilang mau mati dalam waktu dekat, gitu kan. Akhirnya malah dipenjara. Akhirnya datang lagi orang lain lagi. Saya punya kemampuan menakwil mimpi. Barangkali bisa bantu mimpinya raja, mimpinya apa, dia nggak tahu. Dan nggak tahu kalau nasib orang yang pertama itu di penjara. Kalau tahu mungkin jadi grogi ya, jadi takut nantinya. Oh ini saya mimpi gigi saya tanggal semua. Copot, apa artinya? Oh itu pertanda. Dia bilang gini, anak-anak tuan akan meninggal lebih dulu dari tuan. Atau gini, nggak bahasanya meninggal, bahwa tuan itu orang yang sebentar, ya, tuan ini yang lebih panjang umurnya dibandingkan anak-anak tuan. Tapi intinya sama. Intinya maksudnya dia juga akan meninggal. Tapi bahasanya itu dipoles tidak secara langsung tadi bahwa tuan akan segera meninggal gitu ya. Tidak gitu. Tapi dikatakan bahwasannya umur tuan lebih panjang daripada anak-anak tuan misalnya. Walhasil itu contoh-contoh saja yang perlu kita poles. Nah, ini jangan ucapan-ucapan yang tidak mengenakan kepada orang tua. Anak-anak di Tahfidz Al-Hawari ya, mondok atau tidak? Mondok ya. Ada juga yang tidak mondok? Tidak mondok ya. Jadi berangkat sekolah jam berapa? 6:30. Pulang? Ya. Ada anak sekolah sudah bangun, kemudian mau ke sekolah telat, mepet waktunya. Masuknya misalnya jam 7, dia jam 7 kurang 5 baru keluar dari rumah. Apalagi juga harus naik angkot misalnya. Ada yang dari rumahnya naik angkot ke sekolah, ada tidak? Dulu pernah ya, tapi sekarang rata-rata jalan dekat ya. Diantar orang tua. Diantar orang tua, alhamdulillah. Ibu biasanya sebelum anak berangkat ke sekolah itu masak. Ngasih sarapan, bikin sarapan. Nak, sarapan dulu. Aduh, ini udah telat, Mama. Gak bisa. Tinggal aja. Kira-kira kecewa gak orang tua? Kecewa kan? Udah masak gak dimakan gitu kan? Tapi kalau anak yang berbakti, oh iya mah, siap. Walaupun kita makannya sedikit, yang penting nyenengkan hati orang tua dulu gitu. Dan kitanya memperbaiki, kenapa saya bisa telat? Oh bangunnya telat, habis subuh tidur lagi. Akhirnya telat, berarti besok harus tidurnya jangan malam-malam. Kemudian habis sholat subuh tidak tidur lagi. Jadi nanti bisa sarapan, bisa tenang, tidak terlambat gitu. Tapi kalau kita pergi begitu saja, akhirnya bikin kecewa orang tua. Ada contoh lagi, tidak apa-apa, ini dalam kehidupan ya sehari-hari. Seorang anak udah dewasa, udah berkeluarga, punya istri, punya anak masih kecil-kecil. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau pergi dari Suranenggala ini mau ke Jakarta. Pamit sama ibunya, Mah mau pergi, ada kerjaan di Jakarta. Ibunya bilang, nanti kamu mampir ya ke rumah adik ibu ya, ke rumah paman kamu di Jakarta. Aduh Mah, gak bisa. Saya waktunya sibuk di sana, nggak sempat saya berkunjung silaturahim ke tempat paman. Langsung dijawab seperti itu. Kira-kira ibu kecewa apa tidak? Kecewa. Tapi kalau dia jawabnya, oh iya, insya Allah nanti saya lihat ya Mah,
Mudah-mudahan ada kesempatan untuk nengok, saya usahakan. Bahasanya gitu dulu. Jangan langsung nggak bisa gitu. Jangan. Selesaikan pekerjaan. Setelah selesai, sore hari jam 5. Rumah pamannya di Tanjung Priuk. Sedangkan dia masih ada di Jatinegara. Jauh. Kalau dia harus ke Tanjung Priuk dulu, kayaknya harus nginep di Jakarta, besok baru pulang lagi ke Cirebon. Dia telepon mamahnya, "Ma, alhamdulillah tugas sudah selesai. Ini tinggal ke rumah paman seperti yang mama perintahkan. Tapi tadi tuh mah, anak saya Ibrahim telepon. Nangis-nangis katanya saya suruh cepat pulang. Kalau saya berangkat sekarang mah ke Priuk, ke rumah paman, mesti nginep. Nggak bisa malam ini pulang. Menurut mamah bagaimana pendapat mamah? Saya pulang apa ke rumah paman?" "Oh udah nggak usah ke rumah paman, kamu pulang, kasihan cucu mamah." Gitu kan. Udah gampang, nanti ke paman kapan lagi ada kesempatan. Jadi dia bisa pulang, nggak ke rumah paman, tapi ibunya gembira, senang. Nah ini contoh ya, menggembirakan orang tua, tidak mengecewakan orang tua. Itu perlu latihan. Ustadz pernah didatangi seseorang dari Bandung ke rumah di Cirebon. Dia cerita, "Ustadz, ibu saya minta diantar lagi main ke rumah kakak saya. Ibu saya perintahkan kepada saya, 'Nak, nanti malam jam 9 tolong jemput ibu dengan mobil kamu ya.'" Si anaknya ini punya mobil. "Jemput ibu dengan mobil kamu jam 9. "Aduh mah, mobil saya lagi di bengkel mah." "Itu nggak bisa." Si ibunya marah. "Oh ya, sejak sekarang ibu tidak akan lagi minta tolong sama kamu sampai ibu mati." Itu ibunya marah. Sampai akhirnya benar ibunya meninggal, gak pernah minta tolong lagi sama dia. Sekarang dia lagi dengerin Ustadz cerita tentang bakti sama orang tua, dianya nangis. "Aduh, saya dulu termasuk durhaka sama orang tua enggak ya? Padahal saya bukannya nggak mau nganter ibu, jemput ibu, bener-bener karena mobil saya di bengkel." Si ibunya salah paham. Disangkanya cari alasan untuk tidak mau jemput. Gitu. Sebenarnya sih si anak itu bukan mau membantah, tidak mau taat sama ibu, tapi cara penyampaiannya. Ketika diperintah, jawabannya langsung ada cari alasan tadi mobil di bengkel, walaupun benar. Harusnya kalau diperintah orang tua, siap. "Iya, mama, dengan senang hati." Gitu. Misalkan kalian disuruh sama mama ke warung beli minyak, tapi lagi ngerjain PR. Jangan nanti mah lagi ngerjain PR gini. "Siap mah, insya Allah. Menurut mama bagaimana kalau saya tanggung lagi ngerjain PR 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Setelah itu saya ke warung, bisa tidak mah?" "Oh iya ya, bisa nggak apa-apa." Gitu. Jadi kan mamanya tidak marah. Tapi kalau dari awalnya, "Aduh mah, ini banyak PR." Jadi disangkanya cari alasan. Nah ini. Anak yang patuh sama orang tua, yang selalu melaksanakan perintah orang tua, itu hidupnya insya Allah akan sejahtera. Akan banyak kemudahan-kemudahan. Ustadz ingat, ada di Arab Saudi, satu keluarga, bapaknya ini camat. Camat, punya anak 3 laki-laki. 3 laki-laki. Yang satu kelas 6 SD, yang kedua kelas 4 SD, yang ketiga kelas 2 SD. Ya. Pak Camat ini punya banyak kambing. Punya kambing banyak. Ada penggembalanya, ada yang ngurusin kambing, ada. Tapi suatu hari penggembalanya lagi sakit, nggak masuk. Anak-anak sekolah, pulang sekolah, si ibu ngasih tugas. Ini penggembala kita ini lagi nggak masuk, mungkin bisa seminggu. Sekarang Umi mau
kalian bantu menggembalakan kambing Umi, gantian. Hari ini kamu Muhammad, yang kedua Abdul Aziz, yang ketiga Said, gitu ya. Kemudian anak yang pertama tugas, anak yang kedua tugas menjalankan besoknya, anak yang ketiga yang kelas 2 SD dapat tugas, Ma Umi ini sekarang lagi banyak PR, saya nggak bisa ngejalankan ini hari ini mah, gitu. Umi gembalakan kambing, nggak mau si anak yang kecil ini. Uminya nggak masalah, akhirnya yang nomor pertama, Muhammad kamu gantikan. Loh, kemarin baru saya, masa sekarang saya lagi, gitu kan? Ya udah Abdul Aziz, kamu yang jalankan. Ya siap mah, saya jalankan dengan senang hati. Dah akhirnya Abdul Aziz pas tugasnya Muhammad yang paling besar, ingat dengan cara adiknya yang paling kecil. Aduh ma, saya nggak bisa, lagi banyak PR, malas-malesan dia. Pikir adiknya aja boleh kan? Paling nanti disuruh Abdul Aziz ini yang jalankan. Oh ya udah, Abdul Aziz kamu jalankan tugas, gantikan Muhammad. Oh ya siap ma. Akhirnya hampir tiap hari Abdul Aziz yang ngangon kambing. Yang lainnya senang-senang main di rumah, cari alasan. Tapi Abdul Aziz itu tidak marah, tidak bilang, aduh saya tiap hari. Dia masih kecil, padahal kelas 4 SD. Tapi dia berpikir ini ladang amal. Alhamdulillah, saya bisa ngomborong amal saya. Gak ada masalah, saya gak bisa, dik saya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini, jadi penting ya kakak adik, jangan sampai kok saya terus yang disuruh gitu, suka kayak gitu. Tapi jalankan. Tapi ketika mereka besar, alhamdulillah yang paling sukses Abdul Aziz. Sekolahnya sampai jadi doktor S3, akhlaknya, kemudahan-kemudahan rezeki dan lain sebagainya beda dengan yang pertama sama yang terakhir. Di antara sebabnya istilahnya jimatnya bakti sama orang tua. Tapi kalau jimat-jimat yang benda itu haram, syirik ya, tidak boleh. Oh, di benda-benda di rumah dan lain sebagainya. Kalau ini jimat yang dibolehkan, artinya dengan sebab bakti orang tua Allah ridho, jadi Allah mudahkan segala urusan anak tadi. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang bakti sama orang tua itu luar biasa diutamakan. Yang ketiga, ciri akhlak yang mulia, wa talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Kalau ketemu orang lain tuh wajahnya itu tidak cemberut, tapi wajahnya senyum, ceria gitu. Nah, ini termasuk ciri orang yang tandanya akhlak baik. Termasuk seorang ayah, seorang ibu, seorang guru juga ya. Jangan sampai karena ada masalah di rumah dengan istrinya, kemudian di sekolahan akhirnya marah-marah kepada muridnya gitu ya. Jadi kompensasi kemarahan di rumah dilampiaskan kepada anak murid, jangan. Anak murid juga sama, latihan untuk selalu senyum, ceria, terutama di waktu pagi bangun tidur ini. Banyak anak-anak kalau bangun tidur itu moodnya tuh kadang suka cemberut, kadang nangis gitu. Mau dimandiin nangis dan seterusnya. Nah, ini diusahakan, ingat, wah ini termasuk bakti sama orang tua, ceria wajahnya, mudah disuruh mandi cepat dan seterusnya ya. Itu tentang tanda-tanda akhlak yang mulia. Kemudian pembahasan tentang sikap-sikap yang disukai oleh manusia dan sikap-sikap yang tidak disukai oleh manusia. Manusia suka kepada orang yang memberi perhatian kepada orang lain. Perhatian kepada orang lain. Di antaranya salam. Kalau kita jumpa di jalan, salam. Assalamualaikum gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tuh sebagai bentuk perhatian. Jangan kalau kita bertemu dengan saudara kita papasan di jalan tidak saling nyapa, tidak salam. Dengan alasan, oh saya nggak kenal. Oh apalagi dia suka nyakitin, suka ngomongin kita. Waduh saya nggak mau. Jangan. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya. Jadi salamnya jangan hanya teman-teman yang satu yayasan, satu pengajian, satu masjid. Tidak, semuanya jangan dibeda-bedakan. Saudara kita. Jadi nanti orang juga simpati. Oh Masya Allah, anak-anak tahfidz Al-Hawari ini sopan, salam pada orang tua dan lain sebagainya. Senang. Jangan jalan tidak salam. Setelah salam juga, Pak, apa kabar? Permisi, misalnya. Yang mukanya tadi ceria tadi. Itu salah satu tanda memberi perhatian. Ada lagi perhatiannya, di antaranya ada yang sakit ditengok, itu juga memberi perhatian, didoakan. Ustadz punya kisah juga menarik. Kisah Imam Ahmad bin Hambal, ulama. Imam Ahmad ini dilarang memberi pengajian, dilarang ceramah oleh pemerintah. Karena dianggap pemahamannya bisa mempengaruhi masyarakat dan berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pemerintahnya saat itu Mu'tazilah pemahamannya. Imam Ahmad dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya ada seorang penuntut ilmu dari negara Spanyol datang ke Baghdad, mau belajar sama Imam Ahmad. Perjalanan jauh sekali. Sampai cari rumahnya Imam Ahmad di mana, dapat sampai di kota Baghdad, ketok. Assalamualaikum. Kata Imam Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa kamu? Saya Baki bin Makhlad. Ada perluan apa? Saya mau belajar menuntut ilmu agama dari Imam Ahmad. Kamu dari mana asalnya? Saya dari Spanyol. Kamu nggak dengar? Apa tuh? Saya dilarang memberikan ceramah sekarang, nggak boleh beri pengajian. Waduh, gimana ini? Saya udah jauh-jauh datang ke sini pengen belajar dari Anda. Tolong sih, bagaimana caranya saya supaya bisa belajar? Ya udah, saya ada ide, kata Imam Ahmad. Kamu tiap hari ke rumah saya dengan pakaian orang miskin. Jangan pakaian kelihatan seperti pakaian penuntut ilmu. Itu cara pakaiannya ada, istilahnya ada ciri khasnya lah. Dan nanti manggil, Assalamualaikum, ra'akallah, ujrah, gitu. Istilahnya ada bahasa-bahasa begitu, khas dari peminta-minta gitu ya. Nanti saya keluar, saya bawa makanan kepada Anda, roti, sambil saya sampaikan satu hadis. Jadi satu hari kamu dapat satu hadis dari saya. Besok tiap hari datang kepada saya, nggak apa-apa. Boleh. Tapi syarat kamu jangan ikut dulu pengajian di masjid-masjid lain dulu. Nanti orang pada kenal bahwa kamu ini penuntut ilmu. Nanti curiga datang ke tempat sayanya menuntut ilmu berarti karena dia ini seorang santri gitu. Jadi jangan berinteraksi dulu sama orang-orang di sekitar sini. Ya udah. Akhirnya belajar tiap hari sama Imam Ahmad. Udah belajar dapat roti lagi dari gurunya, dapat uang lagi gitu ya. Sampai berapa tahun lamanya. Setelah itu penguasa khalifah meninggal, diganti khalifah yang baru. Khalifah yang barunya mendukung dakwahnya Imam Ahmad, suruh tampil lagi, ceramah lagi di masjid. Akhirnya pengajian lagi. Baki bin Makhlad pun sudah bisa ikut pengajian. Imam Ahmad ingat, Baki duduk sini dekat saya. Ini benar-benar penuntut ilmu sejati ini. Dari jauh datang dan sampai waktu itu saya dilarang, dia datang dengan cara ke rumah saya seolah-olah sebagai pengemis. Suatu hari Imam Ahmad lagi pengajian, Baki nggak datang.
Ditanya, kemana itu Baki kok nggak hadir? Nah ini bentuk perhatian. Kalau orang tidak perhatian nggak peduli. Seperti orang yang biasa sholat jamaah bareng-bareng. Kok si fulan nggak ada? Kemana? Gitu kan. Baru orang bilang, lagi sakit dia. Oh sakit. Boleh, nanti sore saya mau nengok. Imam Baki bin Makhlad ini kos. Kayak di kos-kosan, tempat kos-kosan gitu ya. Akhirnya geger. Informasi Imam Ahmad bin Hambal nanti sore akan menjenguk Baki bin Makhlad di kos-kosannya. Sampai pemilik kos-kosan dengar berita itu. Langsung Baki bin Makhlad didatangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu muridnya Imam Ahmad? Iya. Kok kenapa nggak bilang dari dulu ke saya? Kalau bilang saya kasih diskon. Gitu. Ya saya nggak tahu gitu kan. Nanti sore Imam Ahmad mau datang jenguk kamu katanya gitu. Akhirnya Imam Ahmad datang sore jenguk. Murid-muridnya Imam Ahmad banyak ikut di belakangnya. Bawa catatan. Apa yang mau diucapkan Imam Ahmad mau dicatat sama murid-muridnya itu. Jadi apa saja omongannya Imam Ahmad itu dicatat. Makanya di sini juga penting, guru itu selalu ditiru sama murid. Orang tua juga selalu ditiru sama anak. Ucapannya kalau orang tua tidak baik, anak akan ngikuti. Istilahnya. Guru juga sama. Walaupun mereka mungkin tidak mencatat di buku, tapi dicatat di memori, kuat memorinya. Imam Ahmad mendoakan Baki bin Makhlad. Ketika pulang, tetangga-tetangga Baki bin Makhlad pada perhatian dengan Baki bin Makhlad. Ada yang ngirim kue, ngirim makanan, ngirim kasur, dan lain sebagainya. Karena merekanya cinta kepada Imam Ahmad. Oh ini berarti muridnya Imam Ahmad gitu kan. Nah, itu bentuk perhatian ya. Bentuk perhatian macam-macam ya. Nabi Muhammad SAW itu juga perhatian terhadap anak kecil. Ada waktu berkunjung ke rumah seseorang, ada anak kecil wajahnya murung, sedih. Nabi SAW tanya, ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughair, dalam Sahih Bukhari ya. Wahai Abu Umair, panggilan kunyahnya Abu Umair, masih kecil. Apa yang dilakukan oleh si Nughair? Nughair itu nama burung milik anak kecil tadi. Nabi tahu kalau anak kecil ini suka main burung, ditanya, ternyata burungnya itu mati, jadi dia sedih. Nah, tapi Nabi SAW tuh menyapa, menghibur, walaupun beliau itu seorang pemimpin negara, kemudian juga istrinya banyak kegiatannya, kesibukannya luar biasa, tapi tidak sampai kurang perhatian terhadap anak-anak kecil gitu ya, yang bukan anaknya sendiri, bukan ponakannya sendiri, tapi beri perhatian. Ini penting juga ya bagi orang tua juga kepada anak-anak itu yang ramah kepada anak-anak, terutama di musola, di masjid. Kalau ada anak-anak yang kurang ngerti, yang namanya anak-anak ya, mungkin berisik atau apa, jangan dibentak-bentak, jangan dimarah-marah yang membuat anak trauma tidak mau ke masjid lagi. Tapi caranya bagaimana? Caranya orang tuanya suruh datang, nemenin anak itu, ikut sholat bersama, misalnya diajarin adab supaya tidak berisik di musola, tidak berisik di masjid, diajarin adabnya. Tapi bukan dengan cara-cara dibentak-bentak. Ini contoh-contoh adab bergaul ya. Ada seorang anak SMA hafal Quran datang ke saya. Ustadz, saya ini biasanya suka disuruh azan subuh di masjid dekat rumah. Tapi berapa kali ini saya telat bangunnya. Jadi azannya suka telat. Pengurus masjid mendatangi saya DKM. Katanya namanya Mu'ad. Mu'ad, kamu ini sekarang masih sekolah SMA kelas 2. Harus fokus dengan pelajaran ya. Supaya sukses juga pelajaran kamu, kami akan mencari muadzin yang khusus digaji untuk tugas azan. Nanti kalau kamu sudah selesai kuliah,
mau azan lagi silahkan, ahlan wa sahlan. Padahal sebenarnya DKM tuh kesel sama si Mu'ad ini, suka telat. Istilahnya dia mau memecat Mu'ad, bahasa kasarnya ya. Tapi tidak bilang, kamu telat, tidak amanat, kalau bangun udah tahu dapat tugas. Kayak gitu, tidak gitu caranya. Caranya kamu harus fokus dulu, kita mau ganti, mau cari, nanti kamu bisa adzan lagi. Walaupun wallahu alam kalau sudah lulus kuliah mungkin dia pergi keluar kota, nggak jadi adzan lagi, nggak tahu. Tapi si Mu'adnya cerita ke saya itu dengan senang hati ceritanya. Tapi saya paham ini mengurus ini kesel sama dia gitu kan. Tapi bahasanya santun. Jadinya hubungannya dengan anak itu tetap baik gitu kan. Ini penting. Kadang kita cepat responnya itu cepat kesal sama anak-anak. Contoh lagi, ada seorang nenek. Nenek di Jawa Tengah punya rumah, punya taman, ada bunga mawarnya. Jadi melihara bunga mawar, nanam sampai bermekaran, udah pada tumbuh. Anak-anak tetangga pada usil masuk ke taman, diambilinnya petiknya bunga mawar itu dibawa kabur. Si nenek itu marah, sumpah serapahin tuh anak-anak, kurang ajar gitu, dikejar, anaknya lari pada kabur. Wah, dimarahi dengan bahasa-bahasa yang kasar. Pas menjelang Idul Fitri seperti sekarang, anaknya nenek ini yang laki-laki tinggal di Jakarta mudik ke Jawa Tengah, bawa anak-anaknya lagi, jadi cucu-cucunya yang kecil, cucunya si nenek ini. Pas besoknya si cucu ini metik bunga mawar tanpa seizin neneknya, kemudian dipotek-potek di depan neneknya, itu bunganya tuh dicabut-cabutin dan dibuang, disuker gitu ya, nyukerin di lantai. Si neneknya sabar, nggak marah, karena yang lakukan cucunya yang dicintainya. Nggak dimarahin, nggak, diam aja nenek itu. Lucu kamu gini, nggak marah sama sekali. Tapi si nenek mikir, astagfirullah, kemarin anak tetangga yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih sadis ini cucu saya ini sebenarnya. Di depan saya, di bunga mawar yang saya cintai, dipotek-potek, dipotong-potong istilahnya. Tapi saya kok memaklumi dia, tapi anak tetangga saya nggak memaklumi. Ya Allah, berarti saya salah dalam hal menyikapi, saya nggak adil ini. Ini penting ya, pelajaran dalam hidup. Seringkali manusia itu menilai orang lain dengan cita-citanya, tapi menilai diri sendiri dengan realitanya. Maksudnya apa? Menilai orang lain dengan cita-citanya, dia menuntut dari orang lain itu kesempurnaan. Orang tuh harus seperti ini, yang namanya istri tuh harusnya seperti ini, yang namanya murid tuh harusnya seperti ini. Kalau ada hal-hal yang kurang, dia tidak bisa berterima. Gitu. Karena menuntut sempurna, menilai orang lain dengan cita-citanya. Tapi kalau dirinya sendiri keliru, ustadznya keliru, kelompoknya keliru, menilainya dengan realitanya. Ya memang manusia tidak ada yang kesempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak ada gading yang tak retak. Semua kita sedang berproses, gitu kan? Berusaha supaya orang lain memaklumi dia. Tapi kalau dianya tidak suka memaklumi orang lain. Nah ini kan tidak adil seperti ini. Standarnya standar ganda, istilahnya tidak adil. Nah, kita berusaha untuk selalu adil. Di bulan Ramadan ini juga perbaiki muamalah kita, adab kita dalam bergaul, suka memberi motivasi kepada orang lain, ya. Kemudian sedikit lagi, mau mendengar juga ucapan orang lain, ya, mau mendengar ucapan orang lain. Itu juga adab yang baik. Kalau guru di kelas sedang bicara, dengarkan. Ada ustadz sedang ceramah, dengarkan, jangan ngobrol sendiri misalnya ya. Kemudian tetapi juga memang perlu juga supaya didengarkan dengan baik, juga jangan lama-lama ustadznya ceramahnya ya. Kalau lama-lama akhirnya bosan, ngantuk gitu. Nah, ini tinggal diatur. Jadi pendengar yang baik.
Jangan juga misalnya yang diucapkannya sudah diketahui. Jangan, oh saya udah tahu, udah. Kadang seorang itu suka ngulang-ngulang cerita. Istri misalnya, cerita ke suami yang kemarin-kemarin sudah diceritakan, cerita lagi. Kitanya bosen. Kadang kita potong, wis aja, cerita maning. Katanya, kemarin udah cerita, minggu lalu udah cerita, udah bosen saya dengarnya. Jangan begitu, bahasanya nggak boleh. Nyakiti hati, membuat sedih. Ada seorang ulama besar, murid-muridnya lagi kumpul, ada anak muda datang cerita kepada ulama besar ini. Ulama tadi dengerin seolah serius sekali. Ketika anak muda ini pergi, ulama itu bilang kepada murid-muridnya, apa yang diceritakan anak muda tadi sudah saya tahu sebelum anak muda itu lahir. Artinya bukan berita baru, tapi dia waktu dengernya seolah-olah baru pertama kali mendengar. Ini adab yang baik, menggembirakan orang yang lagi bicara tadi. Termasuk kalau tadi keluarga bicaranya hal-hal yang sudah diketahui oleh kita atau diulang-ulang. Jangan kita bilang, aduh diulang-ulang terus, bosen, jangan. Kemudian manusia suka kepada orang yang menjauhi debat kusir. Kemudian juga yang suka memberikan penghormatan kepada orang lain. Manusia juga suka kepada orang yang memberi kesempatan orang lain untuk maju. Manusia suka kepada orang yang tahu berterima kasih. Kemudian juga menjaga perasaan. Manusia suka kepada orang yang menjaga perasaan orang lain. Ya, menjaga perasaan. Termasuk apa di sini? Nabi SAW mengajarkan kalau ada 3 orang, kalau kamu bertiga, jangan 2 orang itu berbisik-bisik tanpa mengikut sertakan orang yang ketiga. Karena hal itu membuat sedih orang yang ketiga. Dijaga perasaan orang lain oleh Islam. Ustadz, saya tidak bisik-bisik, tapi saya ngomongnya dengan bahasa Sunda. Orang yang ketiganya tidak paham bahasa Sunda. Sama hukumnya berarti seperti orang bisik-bisik. Atau pakai bahasa Inggris misalnya. Atau pakai bahasa Arab. Sama aja hukumnya, tidak boleh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kemudian perbuatan yang tidak disukai. Manusia tidak suka diberi nasihat di hadapan orang lain. Sebisa mungkin kalau kita mau mengingatkan orang lain, berdua secara 4 mata, tidak di depan orang lain. Yang membuat orang lain nanti dia itu malu yang diberi nasihat, ya. Kecuali dalam keadaan terpaksa yang memang tidak bisa, harus di hadapan orang lain. Manusia tidak suka kepada orang yang selalu memojokkannya dengan kesalahan-kesalahan. Selalu disalahkan saja. Jangan. Ya. Ini contoh lagi ya dalam pergaulan. Saya punya teman supir kerja di kota Jeddah, di rumah tangga. Supir ini cerita, Ustadz, saya mau sharing, minta nasihat. Majikan saya ini yang laki-laki pernah berangkat sama saya di kota Jeddah, naik mobil, saya nyetir. Di pertigaan jalan, saya pilih belok kiri. Ternyata macet, saya dimarah-marah. Kamu kenapa lewat jalan sini? Harusnya tadi belok kanan. Jangan lewat sini, jadinya macet, dimarah-marah. Udah. Minggu depannya lagi, lewat jalan situ lagi. Ingat, dulu kiri saya salah, kanan, ambil kanan. Macet lagi, dimarah lagi sama majikan. Majikannya lupa mungkin. Kamu kok belok kanan, harusnya belok kiri. Tapi dia nggak mau ngedebat majikannya, bahwa kemarin saya belok kiri disalahin, nggak. Tapi akhirnya dia berpikir, saya kalau gitu, kalau lewat pertigaan, saya tanya aja dia belok kiri atau belok kanan. Biar majikan yang menentukan. Jadi kalau macet saya nggak dimarah. Akhirnya seperti itu caranya. Ini kemana nih? Kanan, macet. Udah diem dia kan. Suatu hari saya lagi jalan sama majikan laki, majikan perempuan, sama anak-anak rombongan. Ada pertigaan di jalan lain lagi. Saya tanya majikan, ini kemana? Kanan. Ambil kanan, macet. Majikan saya marah. Kamu kok ambil kanan? Jadinya macet, harusnya tadi ambil kiri. Anak-anaknya serempak seperti kur. Baba yang salah, baba yang nyuruh tadi belok kanan. Oh iya,
Saya lupa. Diam akhirnya kan. Nah, padahal dia sendiri yang nyuruh kan. Nah, ini kebiasaan nyalahkan orang kalau salah itu jangan mudah-mudah menyalahkan. Kadang suami istri udah nikah puluhan tahun, istri sakit-sakitan, istrinya bilang, saya ini sakit tuh gara-gara kamu, katanya gitu. Dulu lagi belum nikah saya nggak sakit seperti ini, setelah nikah tuh macam-macam, ada darah tinggi dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, suaminya juga menyalahkan istrinya seperti itu. Nggak boleh yang seperti itu, menyakitkan. Padahal suami yang sakit itu nggak suka olahraga, pola makan yang nggak benar, nggak beres. Tapi ketika sakit nyalahkan pasangannya. Ada seorang istri punya anak masih kecil, suaminya kerja di kantor, anaknya panas, badannya anget panas. Istrinya telepon ke suaminya minta dihibur, ditenangkan. Mas, anak kita panas. Gimana nih? Kamu kasih makan apa? Tadi saya ke kantor sehat. Sekarang saya di kantor sakit. Mesti kamu tuh kasih makan salah. Wah, malah istrinya disalahin lagi kan. Nah, ini hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Ada masalah, cari solusinya, jalan keluarnya. Adapun nanti ada penyebabnya, evaluasi boleh, lain waktunya, tapi dengan cara yang baik. Jangan belum apa-apa sudah langsung disalahkan. Gitu ya. Semoga dengan ibadah di saum di bulan Ramadan ini menjadikan kita la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa yang semakin baik juga akhlaknya, semakin baik juga dalam pergaulan. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya, ada anak-anak juga punya masalah yang perlu ditanyakan, boleh tanya ke Ustadz. Ya, silahkan adik. Ya, orang tuanya misalnya pernah ngomong yang gak baik, anaknya ikut-ikutan, ngomong ke orang tua atau ngomong ke temannya? Ngomong gak baiknya si anaknya kepada siapa? Oh ya, jadi gini, pertama doakan si anak itu, doakan si ayah untuk supaya dapat hidayah, supaya omongannya jadi baik. Anak mungkin gak sengaja ikut ngomong, istighfar dia, astagfirullah saya salah. Kalau berbuat salah sama kakak remaja, anak-anak remaja yang lebih tua, omongannya gak baik, dia minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf, gitu ya. Kemudian cara menasehati orang tua juga harus lebih santun. Jangan bilang, oh loh ayah nggak boleh itu, haram, salah, gitu nggak boleh. Tapi caranya yang lebih baik, bagaimana caranya tidak nyinggung perasaan. Contoh, waktu Ustadz kecil ini selalu dinasehati sama Ustadz yang membimbing saya. Diceritakan ada dua anak kecil kakak beradik di masjid, di tempat wudhu, ngelihat orang tua wudhunya sembarangan, nggak beres, nggak sempurna, tangan nggak ada yang belum kebasuh, muka ada yang nggak kebasuh, nggak paham wudhu. Dua anak muda ini ingin ngajari orang itu, tapi caranya luar biasa. Dia bilang, paman, saya kakak beradik ini ingin melakukan perlombaan wudhu. Tolong paman jadi wasit, jadi juri, siapa di antara kami berdua yang lebih baik wudhunya? Oh iya ya, silahkan. Wah, dua-duanya wudhunya benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sampai bingung nih si paman, mana yang lebih baik di antara keduanya. Tapi dia sadar, oh berarti ngajari kita nih katanya kan. Tapi halus. Gitu. Jadi ini penting cara-cara yang halus dalam mengajari itu. Kecuali memang dengan cara-cara yang halus tadi tidak paham-paham, ya berarti harus yang tegas gitu kan, yang jelas. Tapi secara sebisa mungkin pada orang yang lebih tua, ajarinya dengan tidak secara langsung gitu ya, tidak secara langsung. Misalnya. Ya, jadi ya silakan Pak. Kalau menasihati orang yang secara keilmuan lebih, ya. Kalau kesalahan, dan kalau misalkan kita nasihati, dia akan nanti membantah itu bagaimana? Apa caranya? Ya, pertama gitu, adabnya kita menasehatinya tidak di hadapan orang lain, tapi secara empat mata.
itu lebih menjadikan dia itu untuk lebih siap menerima kritikan, gitu ya misalnya. Walaupun tadi manusia pada umumnya itu tidak suka dikritik, disalahkan, makanya para guru, para ustadz, para orang tua, kakak itu juga harus siap mendapatkan kritikan, nasihat dari murid, dari anak, dari adik, dari ponakan. Dibiasakan jangan anti dengan kritik, gitu kan misalnya, harus siap. Saya ingat ada seorang ulama besar di Arab Saudi namanya Syekh Abdullah bin Humaid. Dia jadi koordinator Masjidil Haram, ditunjuk oleh Raja Faisal tahun 1965. Kemudian di tahun 70-an ada murid anak muda, pemuda dari Yaman, ikut di majelisnya beliau di Masjidil Haram. Anak muda ini kritik di depan orang banyak syekhnya. Syekh, tadi apa yang antum ceramahkan itu salah. Itu enggak benar seperti begini, yang benar seperti ini dan sebagainya. Kalau secara adab kurang ajar. Tapi syekhnya mukanya tidak merah, tidak marah. Oh, jazakallah khair, terima kasih. Tapi dijawab lagi bahwa Syekh juga punya argumentasi ya. Walaupun permasalahan ini masalah khilaf di antara ulama, ijtihad, Syekh punya argumentasi, tapi juga Syekh tidak mengatakan kamu akhlaknya tidak baik dan lain sebagainya, enggak. Selesai pengajian, dipanggil anak muda tadi. Pikir anak muda bakal dimarah nih. Ditanya, kamu siapa? Saya belum pernah lihat kamu sebelum ini. Oh iya Syekh, saya ini warga negara Yaman. Di negeri kami itu pemahamannya sosialis, dekat sama Rusia, Uni Soviet dulu ya. Kami ini ditindas, kami mau dipenjara, mau dibunuh. Saya melarikan diri ke Mesir, belajar di Universitas Al-Azhar. Lalu tahun 70-an itu pemerintah Mesir sama Yaman hubungannya retak, bahkan putus hubungan diplomatik. Warga negara Yaman diusir, harus meninggalkan Mesir. Saya terpaksa meninggalkan Mesir, nggak bisa kembali ke Yaman, nanti dibunuh. Akhirnya saya ke Arab Saudi. Sekarang saya mengasingkan diri di Mekah sambil ada waktu saya belajar di Masjidil Haram. Gitu kisah saya. Oh ya. Berarti kamu mau nggak jadi warga negara Arab Saudi? Wah mau saya, tapi bagaimana caranya? Saya nggak ada akses di sini, nggak punya kerabat, nggak punya. Saya bantu. Saya buat rekomendasi untuk kepala imigrasi di Mekah. Bikinin imigrasi. Syekhnya ini boleh dikatakan orang dekat kerajaan gitu, punya pengaruh, dihormati. Surat itu dibawa ke kepala imigrasi, langsung dibuatkan warga negara. Anak muda itu jadi warga negara. Jadi dia tidak sebagai orang asing gitu ya. Kembali lagi ke Mesir, lanjutkan kuliah di Al-Azhar, dan kemudian kembali lagi ke Arab Saudi, tinggal sampai meninggal di Arab Saudi, di Madinah tinggalnya. Ini contoh ya, Syekh tadi diperlakukan dengan buruk oleh anak muda tadi, tapi dibalasnya dengan kebaikan. Anak muda tadi secara madrasah beda madrasah dengan Syekh, pemahamannya mungkin beda gitu ya misalnya. Tapi Syekh nggak nganggap wah ini beda pemahaman nih, udah nggak usah dibantu. Enggak, dia orang lagi kesulitan, butuh bantuan, saya bantu, gitu kan. Ini sekedar contoh ya, luar biasa. Maka perlu dibiasakan kesiapan kita untuk dikritik, untuk dinasehati. Walaupun terkadang orang yang mengkritik kitanya tadi menyampaikannya di depan orang banyak, jangan jadi alasan untuk menolak. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian akan menjadi semakin baik. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya. Harus dibiasakan dari kita yang paham. Tidak apa-apa. Jadi kita biasakan terus. Memang orang yang tidak terbiasa merasa aneh. Oh, senyum kok salam gitu kan istilahnya. Tapi dengan dibiasakan dan dengan kewajiban tadi para kiai, para ustadz, para dai, mubalik menyampaikan
dalam bentuk khutbah Jumat, dalam ceramah, dalam radio, di media sosial, hal seperti itu. Nantinya jadi tersosialisasi dan orang jadi terbiasa. Gitu ya. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana untuk meredam kemarahan ya, kadang-kadang kita tiba-tiba menghadapi orang tiba-tiba marah gitu. Atau kita tersinggung tuh, cara meredamnya gimana? Bagaimana cara kita meredam marah? Oh ya, kita sebagai manusia pasti namanya ada emosi. Caranya pertama kita menyadari. Kita berpuasa ini kan diantaranya diharapkan kita jadi orang yang bertakwa. Di antara sifat orang bertakwa, wal kadhiminal ghaid. Di surat Ali Imran, orang yang menahan amarah. Itu sifat orang bertakwa, bisa menahan amarah. Itu latihan, butuh latihan. Di antaranya dengan baca Quran, baca hadis, keutamaan orang menahan marah. Gitu ya. Bagaimana Nabi Yusuf ketika disakiti oleh kakak-kakaknya, dia bisa menahan marah, tidak menampakkan rasa jengkel yang ada di hatinya, di wajahnya nggak nampak. Itu kan luar biasa. Kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ketika di Madinah ada seorang raja dari Yaman datang masuk Islam kepada Nabi SAW. Nabi beri tanah, sebidang tanah dan kebun, memerintahkan Muawiyah untuk mengantar raja tadi ke tanah yang diberi. Namanya Wa'il bin Hujur, raja tadi. Wa'il bin Hujur naik unta, diterik matahari. Muawiyah orang miskin saat itu ya, sebelum jadi gubernur, sebelum jadi khalifah, nggak punya sendal, sampai jalannya tuh nyeker. Sudah terbiasa, tapi ya panas di padang pasir, panas jalannya. Maka Muawiyah bilang, wahai Wa'il, saya izin mau bonceng unta kamu. Oh, nggak bisa, saya raja. Kamu kan bukan raja, tanya gitu. Kamu nggak boleh bonceng saya. Ya udah, pinjam sendalnya, sendal kamu saya pinjam, saya kepanasan. Oh, nggak boleh, ini sendal raja, nggak bisa dipakai sembarangan orang. Kan sakit hati sebenarnya kan, tapi memaklumi ini mu'alaf, orang baru masuk Islam, belum paham. Sampai suatu hari 40 tahun kemudian Muawiyah jadi khalifah, Wa'il bin Hujur menemui dia. Ngobrol lagi masa lalunya, akhirnya maaf-maafan. Artinya bagaimana kita secara latihan untuk menahan marah. Mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka menahan marah dan seterusnya, menjadi motivasi. Di samping itu juga, dengan kita suka dimarah orang kadang, kita kan merasa tidak enak. Dimarahin orang tuh, ya Allah, nggak enak sekali. Baru kita menyadari, berarti istri kita kalau kita marahi juga pasti merasakan hal yang sama, nggak enak. Anak-anak kita juga sama. Berarti jangan kita ini mudah marah. Di samping kita berusaha ta'awud. Kalau lagi emosi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah dari setan. Kalau lagi berdiri, mau melampiaskan marah, duduk. Itu akan lebih tenang, meredam marah. Kalau duduk belum mereda juga marahnya, berbaring, tiduran. Jarang ada orang tidur marah-marah gitu kan. Itu akan lebih berkurang. Ada juga ulama sebagian mengatakan hendaklah berwudu. Walaupun hadisnya sebagian ulama hadis mengatakan lemah. Tapi boleh saja seorang berwudu ketika marah. Atau kalau lagi di rumah, lagi emosi misalnya sama istri, kita tinggalkan rumah sebentar, pergi ke musola, sholat. Seperti dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lagi marahan sama istrinya, keluar ke masjid, sholat, ibadah, kemudian tertidur. Waktu Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, putrinya, mana Ali? Iya tadi lagi marahan, nggak tahu keluar gitu kan. Tolong dicari. Nabi perintahkan sahabat lain nyari. Alhasil ketahuan di masjid, Nabi datangi. Nabi mengatakan, wahai Abu Turab, bangun gitu. Nah, ini sekedar contoh. Tapi jangan lama-lama pergi meninggalkan rumahnya ya. Kalau lagi marah sebentar saja. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.